Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehanul Ramadan, NIM 22410103 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang modul 4 itu implementasi desain database. Nah, di sini saya akan membahas query dari ERD yang telah ada di modul 4 ini. Nah, baik. Pertama, di sini saya sesuai langkah-langkah dari modul 4 ini. Yang pertama, saya membuat database laboratorium. Setelah itu, saya jalankan dan saya merefresh di database ini untuk menambahkan database baru, yaitu tentang database saya yaitu database laboratorium yang seperti tertera di sini. Setelah itu yang pertama saya mengambil entitas atau membuat tabel dari entitas yang inti dulu, jadi seperti dosen, lab, jenis barang, kemudian UKM. Yang tidak ada foreign key-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Yang pertama saya membuat create tabel dosen dengan nama atribut, yaitu dalam tabelnya itu dosen ID, dosen menggunakan serial sebagai primary key. Kemudian atribut kedua yaitu NIP, menggunakan varchar atau variable carrying, yaitu mandatory, yaitu dengan menuliskan perintah not null seperti yang perintah di modul 4. Kemudian sama seperti juga di atribut nama, sama seperti di atribut NIP. Setelah itu saya memasukkan data ke tabel dosen dengan hanya masukkan NIP dan nama. Kenapa tidak masukkan primary key? Karena di primary key sendiri sudah auto increment, jadi sudah auto terisi. Jadi sini saya memasukkan value dalam tabelnya itu dengan perintah insert dosen, argumen yang akan dimasukkan, kemudian value-nya apa gitu. Yang ini jadi name, kemudian nama. Di sini karena di sini bersifat, maksud saya tipe datanya itu char, maka harus menggunakan tanda petik seperti ini. Kemudian di sini saya akan menampilkan dengan select tentang from dosen. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini dosen ID. Nah, di sini auto increment dari primary key-nya dan NIP-nya yang sudah saya isi, juga break juga nama. Baik, sama dengan halnya dengan lab, saya sama dengan dosen karena belum ada foreign key, jadi hanya primary key dan unique identifier. Berikut juga dengan barang AM, karena di sini belum ada fungsi atau seperti ini, belum ada F seperti ini, jadi saya langsung saja membuat tabelnya terlebih dahulu yang inti dulu. Nah, setelah itu saya setelah membuat semua tabel-tabel yang inti atau tabel dasarnya, saya beranjak membuat tabel, yaitu tabel barang. Tabel barang di sini yang pertama saya membuat tabel barang terlebih dahulu. Saya membuat tabel barang ini dulu. Jadi yang primary dan unique identifier terlebih dahulu. Kemudian setelah tabelnya dibuat, ini tabelnya. Setelah itu memasukkan barang ID, nomor seri dan deskripsi seperti yang tertera di sini. Jadi barang ID, nomor seri dan deskripsi. Setelah itu saya setelah dibuat seperti ini, saya jalankan. Kemudian saya menambah tabel untuk foreign key dari barang sendiri. Jadi barang sendiri ini foreign key-nya ada dari lab dan juga jenis barang. Foreign key dari lab sendiri itu ada lab ID. Jadi foreign key dari lab itu membawa primary ID atau primary key, maksud saya primary key dari lab sendiri, yaitu lab ID. Kemudian foreign key di sini juga ada barang, jenis barang, maksud saya
jenis barang ini membawa jenis barang ID sebagai foreign key dari barang. Jadi jenis barang ID ini juga dimiliki dari tabel jenis barang. Jadi setelah itu saya membuat alter tabel untuk menambahkan alter tabel ke entity barang sesuai tabel barang. Kemudian saya membuat kolom terlebih dahulu add ID lab sebagai nama tabelnya itu integer dan mandatory, sama juga ID jenis barang integer. Jadi saya di sini mengisi sendiri sesuai dengan primary ID. Kemudian saya menambahkan constraint atau aturan yang harus diisi. Jadi ketika pengisian nanti pengisian value nanti tidak ada di lab atau di jenis barang, maka itu tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan yang ada di lab dan juga ada yang di jenis barang. Jadi di sini saya membuat constraint yaitu barang lab foreign key. Jadi sesuai yang di sini yang di bawah ini. Lab foreign key, constraint-nya itu lab foreign key-nya itu yang di bawah itu ID lab dengan reference lab dengan primary key-nya lab ID. Seperti itu, sama dengan jenis barang juga saya menambahkan constraint-nya dengan jenis barang foreign key-nya ID jenis barang dan reference-nya jenis barang dengan jenis barang ID sebagai primary key-nya yang akan ditampilkan di tabel barang. Setelah itu saya menambahkan data barang, yaitu nomor seri, deskripsi, ID lab, dan ID jenis barang. Nah, ID lab dan ID jenis barang ini pengisiannya harus sesuai dengan yang ada di tabel lab dan juga tabel jenis barang. Jadi seperti ini contohnya, yaitu nomor seri. Kemudian deskripsi saya menamakan barangnya, kemudian ID lab dari lab apa, dan jenis barang. Dan yang ketiga seperti ini. Kemudian setelah diisikan, saya menampilkan dari tabel barang. Nah, seperti ini. Jadi nomor seri dan barang ID ini untuk increment sebagai primary key-nya, dan nomor serinya, dan deskripsinya, ID lab-nya, kemudian ID jenis barangnya, jenis barang apa. Baik, dan selanjutnya itu ada kepala lab. Karena kepala lab di sini tidak memiliki primary key khusus atau primary key sendiri, jadi primary key dari sini ini dari foreign key. Maksud saya dari foreign key dosen dari primary ID dosen, maksud saya primary key dosen dan juga primary key lab. Jadi kepala lab di sini tidak memiliki primary key tersendiri, tapi primary key-nya itu dari lab dan juga dosen. Nah, berbeda dengan foreign key. Jadi ini primary foreign. Jadi foreign key itu dijadikan primary key. Berbeda dengan yang barang. Jadi kalau barang kan memiliki primary key tersendiri, terus foreign key-nya berbeda. Jadi kalau di sini primary key-nya itu foreign key. Maksud saya foreign key-nya itu dijadikan primary key. Baik, ketika seperti itu, maka di sini karena di sini ada dua, primary foreign key lab ID dan primary foreign yaitu dosen ID. Nah, di sini saya membuat tabel lebih dahulu. Ini tabel kepala lab dengan perintah primary key sesuai dengan yang di sini. Maaf, saya yang di sini lab ID dan dosen ID. Lab ID dan dosen ID. Di sini saya menambahkan lab ID dan dosen ID dengan constraint yaitu lab ID integer dan not null. Maksud saya integer ini tidak auto increment, jadi harus mengisi sendiri datanya. Not null yaitu mandatory dengan reference lab. Jadi ini berasal dari lab. Sama dengan yang dosen ID juga berasal dari tabel dosen. Seperti itu. Kemudian saya menambahkan atribut lainnya yaitu status, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Status ini seperti aktif, tidak aktif, seperti itu. Tanggal mulai, mandatory, dan tanggal selesai ini bebas mau mandatory, maksudnya mau diisi atau tidak, jadi boleh kosong. Nah, kemudian saya menambahkan isi dari tabel, yaitu value-nya.
dengan sama seperti yang di atas, insert itu kepala lab dengan lab ID, dengan nama lab, dengan maksud saya primary key-nya lab, salah satu lab, kemudian primary key-nya dosen ID, dan ini berdua, maksud saya ini lab ID dan dosen ID menjadi primary key-nya dari kepala lab sendiri, dan status, tanggal mulai, tanggal selesai seperti ini. Setelah nanti kemudian saya menampilkan tabel dari kepala lab. Nah, karena di sini lab ID dan dosen ID sebagai primary key, jadi di sini ada keterangan PK dengan tipe datanya integer seperti itu. Jadi lab ID lab pertama itu lab Pemro, kemudian dosen ID-nya nomor 2, maksudnya nomor 2 di sini maaf yaitu Ahmad Inawan seperti itu. Jadi harus sesuai dengan tabel-tabel, maksudnya dengan tabel dosen dan tabel lab. Jika tidak sesuai pengisiannya maka akan error. Nah, kemudian di sini yang membedakan itu agak beda, maksudnya berbeda lah dengan yang lainnya, yaitu item peminjaman yang sedikit lumayan banyak isi, maksudnya isi dari tabelnya. Karena di sini item peminjaman ada kondisi barang saat keluar, kondisi barang dan saat kembali, nomor seri, peminjaman ID, barang ID, dan pengembalian ID. Nah, di sini primary key-nya itu ada nomor seri. Kemudian primary yang kedua itu ada peminjaman ID. Jadi dari tabel peminjaman yang di sini, foreign key-nya dijadikan primary di item peminjaman. Baik, di sini saya pertama yang sama seperti biasanya. Tabelnya itu item peminjaman, primary key-nya, karena di sini primary key ada dua, primary key khusus dan primary key, dan itu dari foreign key dari peminjaman. Saya membuat primary key dengan nomor seri dan peminjaman ID. Nomor seri di sini saya karena di sini khusus atau bukan foreign key, jadi membuat serial jadi auto increment, nomor seri serial 0. Kemudian peminjaman ID integer dengan mengisi sendiri, tidak auto increment, tadi mengisi sendiri dari reference itu peminjaman, dari tabel peminjaman dengan mandatory. Setelah itu saya menambahkan tabel, maksud saya kolom kondisi barang saat keluar dan kondisi barang saat kembali seperti itu. Saya belum menambahkan barang ID, foreign key barang ID dan foreign key pengembalian ID. Hanya menambahkan primary foreign key dari peminjaman, itu peminjaman ID. Setelah membuat tabel saya jalankan, kemudian saya menambahkan kolom baru, yaitu kolom untuk foreign key dari barang ID dan pengembalian ID. Seperti ini alter tabel item peminjaman seperti yang di atas tadi, barang ID integer not null dan pengembalian ID integer not null sebagai penamaan kolom. Kemudian constraint-nya juga barang, karena barang ID dari barang dengan barang foreign key-nya barang ID dan reference-nya barang dengan primary key-nya barang ID, sama seperti yang di atas. Pengembalian juga seperti itu. Baik, selanjutnya saya menambahkan di sini isi dari item peminjaman. Tabel item peminjaman itu yang pertama itu ada peminjaman ID, itu sebagai primary foreign key dari item peminjaman, yaitu berasal dari tabel peminjaman itu. Primary-nya dari peminjaman ID, primary key-nya dari tabel peminjaman itu peminjaman ID. Kemudian kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali. Kemudian barang ID ini sebagai foreign key dan pengembalian ID juga sebagai foreign key dari barang dan juga pengembalian. Selanjutnya di sini selanjutnya saya menampilkan, nah seperti ini nomor seri, peminjaman ID, kemudian kondisi barang saat keluar. Nah, peminjaman ID di sini harus sesuai dengan primary key dari peminjaman, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali. Kemudian barang ID-nya juga harus sesuai yang sudah saya tadi buat tabelnya, harus sesuai dengan tabel, itu juga dengan pengembalian ID. Jadi seperti itu pembahasan dari modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.